Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di Masjid Al-Furqan ini dalam rangka kajian rutin kita setiap hari Jumat malam Sabtu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus berikan inayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan banyak kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan angkat derajat kita dan yaumil kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala berikan syafaat nabinya dengan izinnya. Kajian kita pada malam hari ini kajian khusus. Biasanya kita membahas tentang Firqatun Najiyah, tapi malam hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat hangat, baik di Aceh Tamiang ini oleh pemuka-pemuka dan pemerintah dari setiap kalangan, berbicara tentang masalah terorisme. Jadi terorisme ini isu yang sangat syarat dengan kepentingan. Banyak orang yang berbicara tentang terorisme, dia berbicara sesuai dengan kepentingannya. Maka oleh karenanya kalau kita ingin berbicara tentang masalah terorisme, maka hendaklah kita berbicara tentang fakta dan data. Dan tentunya rujukan kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membahas tema kita hari ini tentang masalah terorisme, sebab munculnya gerakan terorisme ini, kemudian bagaimana penanggulangannya menurut pandangan para ulama. Kajian saya ini banyak saya ambil dari tulisan Ustadz kita Dr. Ali Musri, yang beliau banyak membahas tentang masalah terorisme. Ya, banyak kajian saya mengambil karya-karya beliau dalam ceramahnya, kemudian juga dalam tulisan-tulisan beliau. Jadi sebelum kita bahas tentang masalah terorisme itu, sebenarnya terorisme itu apa ya? Banyak orang mengatakan terorisme itu adalah sebagai aksi kepada ketidakpuasan terhadap pemimpin-pemimpin dunia. Skopnya bukan nasional. Skop terorisme ini udah dunia, ya. Yaitu para ulama atau sebagian orang berbeda pendapat tentang apa sebab yang melatar belakangkan munculnya terorisme ini. Ada sebagian pihak masih pro dan kontra. Ada yang menilai bentuk terorisme ini sebagai aksi balik atas protes kepada para pemimpin dunia terhadap kezaliman yang menimpa kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Maka kita nengok, ini sebab utamanya muncul gerakan terorisme, muncul ISIS,
muncul Jamaah Islamiyah, muncul Jamaah Ansarudaulah, itu sebagai aksi protes kepada pemimpin-pemimpin dunia terhadap kezaliman mereka yang menimpa kaum muslimin. Nanti kita jelaskan, ya. Seperti apa? Seperti kekejaman Israel kepada Palestina, seperti kekejaman Myanmar. Apa itu? Myanmar. Apa namanya? Rohingya. Ya, jadi itulah yang membuat mereka membuat gerakan-gerakan sebagai aksi balas dendam terhadap orang-orang kafir tadi. Ini salah satu pendapat. Sebagian pendapat lain mengatakan bahwa terorisme itu muncul disebabkan karena menjalankan agama secara fanatik. Nah, inilah yang kita akan bantah, ya. Kita akan usahakan untuk menjelaskannya. Karena kata mereka, kalau kita amalkan Islam itu secara betul-betul, muncullah dia teroris. Ya, sampai kita dengar lihat ada istilah-istilah yang aneh, ya, bahwa ada yang mengatakan kalau sudah celananya cingkrang, jenggotan, salat 5 waktu, inilah cikal bakal munculnya gerakan teroris. Itu sebagian mereka didengungkan oleh sebagian tokoh-tokoh Islam. Bahkan saya baca lagi di media biasa, ya, orang yang tidak kunut subuh ini bakal jadi cikal bakal teroris. Masya Allah, ya, berapa banyak orang yang nggak kunut di dunia ini, akan muncullah teroris. Bahkan saya dengar kabar lagi, munculnya teroris karena sebab, ada orang yang tak tahlilan, ada orang yang tak zikir jamaah, ada orang yang tak baca doa. Ini termasuk pemahaman yang saya rasa perlu ditanyakan. Karena masalah isu teroris bukan baru ini aja muncul. Isu teroris sejak dulu sudah ada pakar-pakar yang membahasnya, ulama membahasnya. Tidak ada satupun yang mengkaitkan dengan pemahaman, ya, tidak ada satupun yang berkaitan dengan pemahaman. Dan jangan sekali-sekali kita mengarahkan terorisme kepada agama tertentu, atau apalagi teroris itu kita arahkan kepada agama Islam. Karena seluruh agama tidak ada yang menghalalkan membunuh manusia, tidak ada. Ya, maka tak layak kita arahkan setiap perbuatan teroris ini kepada umat Islam. Karena umat Islam selalu dimarginalkan, selalu dianaktirikan. Padahal teroris itu bisa muncul, ya, dari orang-orang kafir dan sebagainya. Maka tidak boleh bagi kita untuk mengantarkan, menisbatkan terorisme kepada agama, apalagi agama Islam. Oleh karena disebutkan oleh Al-Mutarrib dan Abu Kilabah, khairu umurikum awsatuha. Maka sebaik-baik urusan adalah kita pertengahan. Jangan ekstrim kiri, jangan pula ekstrim kanan. Jangan kita salahkan Islam terus, ya, seolah-olah agama Islamlah biang munculnya teroris. Padahal tidak demikian. Kalau kita bahas kembali kepada fakta sejarah, data-data, agama Islam ini agama rahmatan lil alamin. Ya, nanti kita sebutkan. Ya, jadi ini tujuan pembahasan kita bahas bahwa kita sebagai seorang muslim Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa melepas diri dari perbuatan-perbuatan terorisme, ya, yang dilakukan oleh sebagian oknum umat Islam. Saya tak katakanlah, ya, agama Islam atau paham tertentu sebagai oknum umat Islam yang mereka itu sebenarnya salah jalan, salah memahami agama, salah memahami jihad fisabilillah. Oleh karenanya pembahasan ini sebagai bentuk nasihat kepada diri kita sendiri dan kepada saudara-saudara kita yang mereka mungkin salah jalan atau salah paham tentang makna jihad tadi. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang definisi teroris. Jadi kalau berbicara tentang definisi teroris, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, belum ada kesepakatan semua pihak tentang teroris itu bagaimana. Belum ada, Pak.
belum ada kesepakatan. Bahkan disebutkan di dalam sebuah kitab, yaitu kitab As-Su'udiyun wal Irhab halaman 75, bahkan mengatakan definisi teroris itu sampai 180 lebih. Banyak orang mendefinisikan teroris, ya. Maka satu hal yang mesti kita ketahui, yang kita simpulkan dari segala bentuk definisi teroris tadi adalah doktrin. Teroris itu adalah doktrin dan aksi terorganisir. Jadi dia dari pemahaman dulu, kemudian muncul aksi terorganisir, kemudian aksi dan doktrin tadi bisa mengancam keselamatan jiwa dan harta orang banyak dengan pembunuhan dan penghancuran tanpa alasan yang benar. Ini semakna ya dengan definisi teroris yang dibuat oleh MPU Aceh. Ya, namun kita perlu tahu kapan muncul istilah terorisme ini tadi. Ya, muncul yang pertama, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, munculnya terorisme ini diawali sejak perang dingin antara dua negara adik kuasa, antara Uni Soviet ya, yang kalahnya dalam melawan Afghanistan. Lalu negara-negara Islam yang berada dalam cengkraman negara tersebut berusaha melepaskan diri. Jadi negara-negara Islam inilah mulailah didengungkan terorisme. Terorisme yang kita yakini yang paling berhak dikatakan terorisme adalah orang-orang, yakni negeri-negeri kafir yang menindas kaum muslimin. Itu lebih berhak daripada kita katakan saudara kita sebagai terorisme. Ya, itu satu. Kemudian muncul pertama kali kata terorisme ini kasus 11 September di Amerika Serikat. Gedung WTC itu ya. WTC itu 2011 ya. Barulah muncul istilah terorisme ini tadi. Ya. Ini sedikit tentang definisi tentang terorisme. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, maka kita perlu tahu, sudah kita tahu definisi teroris, kapan munculnya kata-kata terorisme tadi, ya, sejak terjadinya gedung WTC, sejak terjadinya kalahnya Uni Soviet melawan Afghanistan, ya, munculnya lagi ya tragedinya bom Bali, ya, muncullah istilah-istilah terorisme tadi. Maka perlu kita ketahui ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini ada beberapa sebab munculnya gerakan terorisme tadi. Tapi sebelum kita sebutkan sebab itu tadi, kita perlu tahu bahwa aksi terorisme itu dikecam oleh agama Islam. Agama Islam tidak melegalkan aksi terorisme tadi. Ya. Makanya ikhwani fiddin, sejak berdirinya yakni pemerintahan Islam di kota Madinah, kemudian ketika kaum muslimin menguasai negeri Sam, ya, Palestina dan sebagainya, menguasai Andalusia, orang-orang non muslim, orang-orang kafir itu hidup tentram di bawah kekuasaan umat Islam. Ya, masa-masa Islam jaya menguasai Sam, menguasai Palestina, menguasai Suriah, menguasai negeri-negeri Spanyol, seluruh umat non-muslim atau kafir itu hidup tentram di bawah pemerintahan Islam sejak dari Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin. Kenapa? Karena Nabi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang membawa rahmat. Ya, tidak hanya untuk kaum muslimin tapi untuk seluruh alam. Bahkan
alam binatang pun mendapatkan rahmat ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebutkan dalam sebuah surat Al-Qur'an surah Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Begitu juga bagaimana Nabi Muhammad SAW begitu agungnya menyikapi musuh-musuh Islam pada saat Islam itu dalam keadaan ditekan, pada saat Islam itu dalam keadaan jaya. Ya, bahkan bagaimana Rasul berdakwah ketika Islam pertama kali di Mekah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslim, kaum kafir Quraisy di Taif, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dilakukan oleh penduduk Taif, ya dilempari dengan batu kerikil sehingga kaki dan tumit Nabi berdarah. Walaupun demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mau membalas. Bayangkan, ya, ketika diperlakukan oleh penduduk Taif seperti itu, ikhwani fiddin rahiman rahimakumullah, turun malaikat Jibril. Ada yang mengatakan malaikat gunung, ya, ada riwayat lain mengatakan malaikat Jibril. Apa kata malaikat gunung tadi? Apakah aku telungkupkan gunung ini ya Rasulullah kepada penduduk Taif karena dia telah mencelakai engkau, melempar engkau, mengusir engkau, menolak engkau? Ya, kata Rasulullah SAW, jangan. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan aku berharap, kata Nabi SAW, semoga Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka nanti orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Lihat Nabi SAW tidak membalas, ya, diperlakukan jelek sekalipun dengan musuhnya. Nabi SAW akhlaknya sangat agung, ya. Begitu pula diceritakan ketika Rasul SAW menaklukkan kota Mekah, bagaimana Rasul terusir hijrah ke kota Madinah sekian lama, ya. Rasul mengumpulkan kekuatan di kota Madinah, kemudian balik menyerang kota Mekah, berhasil dikuasai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tak habisi orang-orang kafir Quraisy itu. Rasul tak balas dendam bagaimana kafir Quraisy memperlakukan Nabi di kota Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak ingin balas dendam. Ya, begitukah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasul menaklukkan kota Mekah, apa kata Rasul? Man dakhala dara Abi Sufyan fa huwa aminun wa man alqa silah fa huwa aminun wa man akhlaqa babahu fa huwa aminun. Rawahul Muslim. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, bagaimana permusuhan Abu Sufyan saat itu, maka ia aman. Dan barang siapa yang meletakkan pedangnya, maka ia aman. Dan barang siapa yang bersembunyi di rumahnya, kata Nabi, maka dia aman. Begitulah akhlak Nabi SAW. Ya, dalam posisi memiliki kekuasaan. Berapa banyak pasukan dibawa oleh Nabi SAW untuk menguasai kota Mekah. Tapi ketika Rasul menang, orang-orang kafir Quraisy itu berlari tunggang langgang. Ada yang sembunyi, ada yang tak nampakkan dirinya, saking takutnya pada Rasulullah SAW. Maka ucap Rasul tadi, barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Barang siapa yang meletakkan senjatanya, maka dia aman. Dan barang siapa yang bersembunyi di rumahnya, maka dia aman. Begitulah akhlak Nabi SAW berhadapan dengan musuh-musuh dari kalangan umat Islam tadi. Begitu juga Aisyah menceritakan bagaimana akhlak Nabi ketika dihina oleh orang Yahudi. Ya, disebutkan berapa orang Yahudi, kata Aisyah radhiyallahu taala datang kepada Nabi SAW. Lalu mereka mengatakan, "Sama alaika." Ya Rasulullah, sama ini ucapan kebinasaan lah. Binasa atas kamu ya Muhammad. Ya. Fakultu, maka Aisyah ngamuk. Rasul dibilang oleh orang Yahudi binasa kau. Aisyah emosional. Aisyah mengatakan, "Ba alaikum sama wa la'nah."
Ya, bahkan Aisyah mengatakan kalianlah yang binasa dan Allah melaknat kalian. Apa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan? Ya Rasulullah, ya Aisyah, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut. Yuhibbur rifq, Allah menyukai kelembutan. Fil amri kullu, di segala perkara seluruhnya. Ya. Maka Aisyah menjawab, bukankah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan orang Yahudi kepada engkau ya Rasulullah? Ya. Maka Rasul mengatakan, aku sudah mendengar. Aku katakan wa alaikum. Rasul hanya membalas yang semisalnya saja. Ya. Orang Yahudi mengatakan sama alaikum, binasa atas kalian. Rasul mengatakan balik kepada kalian. Tapi Aisyah sama alaikum wa laknah. Aisyah menambah, binasa dan kalian dilaknat. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, kita bahas tentang masalah terorisme pada malam hari ini. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai bentuk nasihat kepada kelompok-kelompok terorisme yang mengatasnamakan aksi teror mereka itu dengan jihad fisabilillah. Mereka menamakan aksi mereka itu bom bunuh diri atau yang semisalnya itu dengan jihad fisabilillah. Ya. Maka ini bahagian nasihat dari kita untuk mereka dan untuk diri kita sendiri. Ya, sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw matluman. Tolonglah saudaramu yang dizalimi. Ya. Kalau tak atau tolonglah saudaramu yang berbuat zalim. Kalau yang dizalimi kita tahu cara nolongnya. Tapi kalau saudara kita sedang berbuat zalim, bagaimana cara menolongnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahazzahu aw tamna'ahu minal zulm fa inna dzalika nasarahu. Rawal Bukhari. Maka kalau kita menolong orang yang sedang berbuat zalim, maka hendaklah kita menghalanginya dan mencegahnya dari berbuat zalim. Maka demikian kita menolongnya. Ya. Kemudian juga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, kita bahas masalah terorisme pada malam hari ini sebagai sanggahan kepada pihak-pihak yang mengkaitkan aksi terorisme ini dengan dakwah, yakni sunnah, atau sering mereka dengungkan dengan aksi dakwahnya Wahabi. Ya, itu sering mereka kait-kaitkan itu. Ya, maka dengan kita bahas ini jelas. Ya, kalau kita lihat Saudi Arabia itu sekarang ini, termasuk ulama-ulama besar mereka, Syekh bin Baz, Syekh Semin, kemudian Syekh Saleh bin Fauzan, itu dalam pengajiannya, dalam artikelnya, ya, dalam fatwa-fatwanya selalu yakni melarang terhadap aksi terorisme ini. Bahkan Saudi Arabia itu dari dulu sampai sekarang itu merupakan targetnya para kelompok-kelompok teroris. Berapa banyak bom meledak, ya kan, di Ka'bah, berapa banyak rudal yang diserang ke Saudi Arabia untuk menghancurkan. Ya, berat sekali. Dan bahkan banyak pemikiran-pemikiran Khawarij yang ada di Saudi Arabia dimasukkan penjara. Sampai sekarang masih ada yang masuk penjara. Ya, dan berapa banyak kalau antum lihat di YouTube atau di mana ada seorang yang mengkafirkan ulama Saudi Arabia, dikafirkan seluruhnya. Ya, karena mereka anggap ulama itu melegalkan, melarang aksi-aksi terorisme tadi. Ada yang kita tidak lihat, ada orang-orang yang mengkaitkan dengan dakwah sunnah ini atau disebut oleh mereka Wahabi, ini bergerak, dari situlah muncul terorisme. Maka oleh karenanya kalau kita lihat negeri Saudi bahkan terang-terangan dituduh Wahabi atau mereka bermanhaj Salafi, itu keras terhadap aksi terorisme. Bahkan ustaz-ustaz kita di Indonesia, ya, banyak ustaz-ustaz Salafi yang membantah terorisme dalam bukunya. Ada yang menulis mereka adalah teroris.
ada yang mengatakan aksi teroris bukan jihad, ya. Banyak tulisan-tulisannya, ya. Maka tidak benar, ya, kalau aksi teroris ini dikaitkan tentang ajaran-ajaran sunnah tadi, ya, nggak benar. Karena oleh karenanya, ya, kenapa muncul seperti itu? Karena mereka tidak paham tentang pemahaman agama Islam yang benar tadi. Kemudian ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, teroris sejak dulu sampai sekarang sudah ada. Jika kita teliti, aksi teroris sudah berlangsung lama dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Aksi teror itu banyak dilakukan oleh penentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membunuh, ya, memburu pengikut-pengikut Nabi sallallahu salam dan para rasul. Misalnya kaum Babilonia, mereka melakukan aksi teroris kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum Fir'aun melakukan aksi teroris kepada Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Kaum Yahudi melakukan aksi teroris terhadap Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya. Kaum Quraisy melakukan aksi teroris kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga Israel melakukan aksi teroris kepada Muslim Palestina. Kaum Nasrani melakukan aksi teroris kepada orang-orang Islam di Spanyol. Begitu juga Soviet, ya, PKI di Indonesia, Syiah Rafidah terhadap Ahlussunnah di Iran. Maka ini menunjukkan kepada kita aksi-aksi teroris dari dulu sampai sekarang sudah ada. Nah, kita bahas sebab muncul dan berkembangnya teroris. Ya, ada beberapa perkara yang menjadi sebab dan munculnya berkembangnya teroris. Yang pertama, penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara muslim. Ini dia. Ini satu sebab. Maka umat muslim ini kan fanatisme dia. Umat Islam fanatisme. Ya, kal jasadil wahid. Umat Islam itu seperti jasad yang satu. Apabila sakit, maka muncullah sakit satu, maka sakit semuanya. Maka penjajahan dan pencaplokan terhadap negara-negara muslim seperti Palestina, Irak dan Afghanistan, itu Israel dan Amerika itu mereka nggak mau dengar kalau negeri Islam yang ditindas, betul tidak? Maka muncullah gerakan-gerakan terorisme itu disebabkan karena salah satunya adalah ketidakadilan negara-negara adikuasa internasional. Kalau yang negara muslim mereka tak mau dengar, mereka diam, ya, mereka tak pasang badan, nggak mau nolong mereka. Coba lihat Palestina sampai sekarang, nggak pernah, ya, di mana Amerika, di mana PBB dan sebagainya. Itulah yang membuat mereka itu melakukan aksi itu sebagai aksi, yakni menandingi atau balas dendam terhadap yakni yang dilakukan oleh muslim, yang dihinakan, yang dilakukan kezaliman terhadap muslim di negeri yang lain. Nah, ini mestinya cara pencegahannya mestinya negara-negara Islam mesti bersatu, ya, harus membela hak negara-negara Islam yang ditindas tadi oleh negara-negara besar, negara-negara kafir, sehingga hal yang demikian tadi itu bisalah mencegah aksi balas dendam tadi. Kemudian yang kedua, ya, ikhwani fillah rahimanallah, penindasan dari terhadap umat Islam di berbagai belahan dunia. Jadi umat Islam tuh kalau kita lihat di media sosial, di swalayan dibully, betul nggak? Ada di mana kemarin di India, ya kan? Dibully. Kemudian hampir banyak umat Islam yang berada di negara-negara yakni belahan dunia itu, mereka itu dikengkang, dibelenggu, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan ajaran Islam mereka tadi. Nah, inilah yang memunculkan gerakan aksi balas dendam tadi. Yang terbakar jiwanya untuk membela Islam tadi, maksudnya benar, tapi caranya yang salah. Maksud mereka simpati dengan umat Islam yang tertindas, seperti Rohingya, Myanmar dan sebagainya.
itu kan kita nengok dahsyat kali Rohingya itu sampai terdampar ya. Itulah yang membuat sebagian pemuda umat Islam kemudian diprovokasi oleh pemahaman doktrin yang tidak benar, sehingga mereka beranilah membuat aksi-aksi itu tadi. Ini sebagai sebab saja, sebagai sebab. Yang ketiga, terdapatnya kezaliman dari sebagian penguasa terhadap aktivis-aktivis dakwah yang menimbulkan dendam yang berkepanjangan dalam diri sebagian mereka. Nah, aktivis-aktivis dakwah itu ada yang ditangkap, ya kan? Ada yang dibunuh. Dia punya pengikut, ya. Dia punya anak murid. Anak muridnya tadilah menyusun kekuatan, ya, sehingga akhirnya muncullah aksi-aksi yang demikian tadi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kebodohan umat terhadap agama, terutama masalah akidah dan hukum jihad. Nah, ini. Jadi masalah akidah ini memang banyak yang belum paham. Kaum muslimin itu banyak yang belum paham tentang masalah akidah yang benar. Dan banyak juga umat Islam, pemuda-pemuda kita yang belum paham tentang masalah hukum-hukum jihad. Kapan disyariatkannya jihad? Kapan wajibnya jihad? Jihad bersama siapa? Apa syarat-syaratnya jihad? Apa rukunnya jihad? Nah, ini sebagian pemuda, yakni pemuda-pemuda Islam tadi tak paham dia tentang hukum jihad tadi. Sehingga disebutkan jihad-jihad, terbakar mereka, muncullah aksi-aksi yang demikian tadi. Ya. Karena pembodohan tersebut terhadap akidah dan hukum jihad ini membuat angin segar bagi aliran-aliran sesat kelompok-kelompok khawarij untuk menghembuskan misi dan visi mereka tadi. Ya, sehingga akhirnya temakanlah. Maka saya tengok di YouTube itu bomber Bali, salah satu sudah bertobat, itu mengatakan bagi mereka itu untuk menjadikan seorang pemuda Islam yang semangat untuk berjihad itu cukup 1 jam, Pak. Mereka cuci otaknya, cukup 1 jam, ya sudah siap, ya ini jadi pengantin. Cukup 1 jam. Kenapa demikian tadi? Ya, karena pertama mereka minim tentang akidah. Akidah yang benar itu tidak tahu bagaimana. Kemudian mereka minim tentang masalah hukum jihad, sehingga diberikan semangat yang membara, diberikan targhib wa targhib, diberikan begini, kalau mati masuk surga dapat bidadari. Itu 1 jam, Pak. 1 jam. Kalau mereka cuci otak tadi. Nah, itu saya lihat. Kemudian yang kelima adalah hulu, ekstrim dalam pemahaman dan pengamalan agama dari sebagian generasi muda Islam. Jadi banyak juga yang ekstrim. Maksudnya ekstrim itu melampaui batas dari perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Kalau sudah melampaui batas, akhirnya terjatuh kepada perbuatan bid'ah tadi. Karena perbuatan bid'ah ini akhirnya nimbul pemahaman-pemahaman, ya, keyakinan-keyakinan yang bisa menyimpang, sehingga mereka bisa membuat sesuatu yang aksi-aksi yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ya, disebutkan dari Al-Qur'an, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haq. Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlaku melampaui batas dalam agama, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Kemudian ikhwani fillah, yang keenam, jauhnya pemuda-pemuda kaum muslimin dari bimbingan ulama dalam mempelajari dan memahami ajaran agama. Banyak orang salah guru, ya, bergurunya salah, ya, dia mempelajari agama, ya, salah karena gurunya salah. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasannya agama ilmu itu adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Kalau kita salah mengambil guru, keyakinan dan amalan kita pun salah. Ya, inilah, ya, salah satu solusinya adalah kita belajar
dengan orang-orang yang memang betul-betul berilmu, bukan orang yang ngaku berilmu. Orang yang ngaku berilmu itu banyak, pakai imamah, ya, pakai jenggot, pakai tongkat, ada ulama, ya. Tidak, ulama itu memang betul-betul ahlinya, ya, begitu. Jadi kita lihat sekarang orang belajar agama dengan pelawak, bintang film, banyak. Tak siapa-siapa jadi gurunya tadi. Oleh karenanya Rasul SAW bersabda, ya, innallaha la ya'bidul ilmu intiza'an yantanazzi'u minan nas walakin ya'bidul ilmu biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada manusia. Allah mencabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Maka kita mestilah mencari yakni para ulama yang benar-benar berilmu. Yang ketujuh, merajalelanya kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, baik dari segi akhlak, pemikiran. Kalau udah merajalela kemungkaran, kezaliman, ya, itu tentunya orang yang memiliki semangat untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar terbara apinya, ya, terbakar apinya tadi. Muncullah melakukan aksi-aksi itu tadi. Yang kedelapan, lemahnya pengawasan dari badan penegak hukum dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum yang terjadi. Kita lihat kadang hukum itu tajamnya ke bawah, tidak tajam ke atas. Masyarakat membara aja, ya kan? Gara-gara misalnya dia ditangkap, dia orang kecil, dia denda, sehingga nimbullah aksi-aksi teroris tadi. Ya. Kemudian yang ke-9, kurangnya kematangan para dai. Ini yang terakhir. Jadi dai-dai itu ada yang ekstrim. Disampaikan Quran, disampaikan hadis, disampaikan tentang masalah tauhid, disampaikan tentang masalah tak mau dia. Udah kita bom aja, pala kali awak. Nah, itulah tadi. Jadi belum matang, ya. Jadi ada dai-dai atau ustaz-ustaz yang belum matang kesabarannya tadi. Mungkin secara ilmu sudah, tapi udah saya nasihati tak mau juga dia. Udahlah, pakai cara kekerasan. Ah, itulah dia. Maka mereka membom, ya, bom tempat-tempat kesyirikan, dibom bom, ya, dibom dam. Ah, itu ya muncul dari sebagian dai-dai atau ustaz-ustaz yang mereka itu ingin cepat berubah. Umat itu ingin cepat berubah, nggak bisa. Kita nggak berdakwah tuh nggak seperti membalikkan telapak tangan. Maka kita perlulah yakni sabar dalam berdakwah. Ya, inilah beberapa sebab yang timbul mengapa aksi terorisme itu terjadi. Ini saya ambil dari bukunya atau tulisannya Dr. Ali Musri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita sudah jelaskan secara ringkas karena waktu kita terbatas, ya. Terorisme, kemudian sebab-sebabnya, kemudian apa yang melandasinya. Mudah-mudahan ini saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena waktu sudah tidak ada lagi, ya. Maka tak kita bukalah tanya jawab nih. Kalau kita buka nanti setelah isya lah ngobrol-ngobrol atau yang susahnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.